Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya. Kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk menuntut ilmu. Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi baru, yakni materi mengidentifikasi cerita fantasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bab 1 yang berjudul teks deskripsi. Hari ini silakan dibuka buku paketnya halaman 44 ya. Kita akan belajar cerita fantasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah kita belajar pengertian cerita fantasi. Yang kedua, kita akan belajar karakteristik atau ciri-ciri unsur pembangun cerita fantasi. Yang ketiga, kita akan belajar ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang keempat, kita akan belajar jenis-jenis cerita fantasi. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ibu akan menyajikan cerita anak rembulan negeri misteri di balik pohon kenari yang dikarang oleh Joko Lelono. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat atau membaca ataukah mendengar dari ceritanya si anak rembulan? Nah, jika belum, silakan mencari bukunya ya atau melihat dari internet. Silakan dibaca atau disimak. Kemudian di sini ibu memiliki ceritanya Harry Potter. Nah, tentunya ceritanya sangat asik sekali ya. Apakah ada yang pernah melihat filmnya? Ya, ibu harap kalian dari keduanya ini pernah melihat ya. Kemudian yang ketiga ada ceritanya bawang putih dan bawang merah. Nah, tentunya sudah tidak asing ya ceritanya di telinga kita semua. Nah, dari ketiga cerita ini, cerita anak rembulan, kemudian Harry Potter, bawang putih, bawang merah. Nah, ini semua merupakan karya dari cerita fantasi. Ya, kita memasuki bagian yang pertama. Kita belajar apa itu cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre atau jenis cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas kalian. Nah, fantasi ini disebut juga dengan imajinasi. Nah, berfantasi atau berimajinasi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada fantasi aktif. Fantasi aktif ini adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi, kalian berimajinasinya itu terkendali oleh pikiran kalian sendiri. Contohnya seperti seorang perancang, pelukis, penulis. Yang kedua ada fantasi pasif. Fantasi pasif ini fantasi yang tidak dikendalikan atau yang tidak terkendali. Contohnya seperti melamun. Tentunya kalian pernah melamun kan? Nah, itu contoh dari berimajinasi yang pasif. Nah, dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi itu adalah cerita hayalan yang bersifat fiksi atau tidak nyata. Ya. Selanjutnya kita belajar karakteristik atau ciri-ciri unsur pembangun cerita fantasi.
cerita fantasi ini termasuk ke dalam jenis teks narasi ya anak-anak. Teks narasi itu sendiri biasa kita kenal dengan sebutan teks cerita. Ya. Narasi ini merupakan cerita fiksi atau tidak nyata yang berisi peristiwa atau perkembangan kejadian. Atau biasa dikenal dengan teks cerita. Nama lain dari narasi adalah teks cerita. Selanjutnya, kita belajar karakteristik unsur pembangun teks narasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur ekstrinsik, yakni unsur pembangun teks narasi dari luar. Nah, dari luar itu meliputi apa saja? Meliputi latar belakang pengarang yang mempengaruhi cerita. Misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, latar belakang pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah unsur intrinsik, yakni unsur pembangun teks narasi dari dalam. Misalnya seperti tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, amanat, sudut pandang. Ya, ada 6 unsur pembangun. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan perincian dari unsur-unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema ini merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang diceritakan teks tersebut atau bercerita tentang apa teks tersebut. Seperti itu. Nah, itu jawaban dari tema. Kemudian yang kedua ada alur atau dikenal dengan kata plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju. Di sini maksudnya peristiwa dikisahkan dari awal sampai akhir. Ceritanya kronologis tersusun secara berurutan. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Di sini peristiwa yang ditampilkan itu akhir ceritanya dulu, kemudian dilanjutkan ke awal cerita. Jadi ini kebalikan dari alur maju. Yang terakhir ada alur campuran. Maksudnya alurnya ini diawali dari pertengahan peristiwa, kemudian dilanjutkan ke awalan dan dilanjutkan lagi pada akhir cerita. Yang ketiga ada unsur latar atau setting. Di sini latar ada 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Misalnya tempatnya di mana, waktunya kapan, dan suasananya seperti apa. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku, sedangkan penokohan itu sendiri adalah penggambaran watak tokoh atau karakter tokoh itu sendiri. Nah, tokoh menurut karakternya itu dibagi menjadi 2. Ada protagonis, tokoh yang baik, atau disebut dengan protagonis tadi ya. Kemudian ada tokoh yang disebut sebagai tokoh antagonis. Di sini dia memiliki peran yang sangat jahat atau yang sangat buruk. Kemudian ada tokoh menurut perannya. Terbagi menjadi 2, ada tokoh utama yang berperan penting, kemudian ada tokoh bawahan yang berperan kurang penting. Yang kelima, amanat.
Amanat adalah pesan yang disampaikan melalui cerita. Nah, amanat itu sendiri terbagi menjadi dua penyampaiannya. Yang pertama, ada amanat yang disampaikan secara tersurat. Secara tersurat ini secara langsung. Kemudian ada amanat yang disampaikan secara tersirat. Tersirat ini tidak langsung, jadi tidak tergambarkan pada teksnya amanatnya. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang ini bisa dikenal dengan point of view. Nah, bagaimana penulis memposisikan diri dalam cerita tersebut, atau juga bisa dikenal dengan cara pandang penulis dalam cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sudut pandang omniscient atau pengarang serba tahu. Kemudian yang kedua, sudut pandang objektif seperti sudut pandang omniscient tadi, tetapi pengarang tidak terlibat dalam cerita. Kemudian yang ketiga ada sudut pandang orang pertama. Di sini menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya kata ganti aku atau kata ganti saya. Yang keempat ada sudut pandang peninjau. Nah, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga, kata ganti dia, atau menggunakan nama tokoh. Selanjutnya kita belajar ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi itu ada suatu keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan di dalam cerita. Kemudian yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, peristiwa yang dialami tokoh ini terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan ada latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, tokoh unik memiliki kesaktian. Nah, jadi tokoh-tokohnya itu ada yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Yang kelima, cerita fantasi itu bersifat fiksi. Fiksi ini maksudnya adalah tidak nyata. Kemudian yang keenam, bahasa yang digunakan itu variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Nah, selanjutnya kita belajar jenis-jenis cerita fantasi ya anak-anak. Berdasarkan kesesuaiannya, cerita fantasi ini dibagi menjadi dua. Ada fantasi total, kemudian ada fantasi irisan. Fantasi total adalah cerita ini sepenuhnya tidak terjadi dalam dunia nyata. Kemudian fantasi irisan, cerita fantasi ini masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, bisa nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, fantasi ini dibagi menjadi dua, ada fantasi sezaman dan fantasi lintas waktu. Fantasi latar sezaman ini adalah latar yang digunakan ini dalam satu masa,
yang diceritakan itu. Misalnya fantasi masa kini. Jadi hanya menceritakan hayalan-hayalan masa kini atau masa sekarang. Kemudian ada fantasi masa lampau di sini. Nah, fantasi yang diceritakan hanya fantasi pada masa lampau atau pada masa dahulu. Kemudian ada fantasi masa mendatang. Di sini yang diceritakan hanya fantasi-fantasi untuk masa mendatang. Yang kedua ada fantasi lintas waktu. Cerita fantasi ini menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah. Selanjutnya ada masa kini dengan masa mendatang. Jadi ada dua latar waktu yang berbeda. Ya, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dirangkum, ditulis di buku tulis. Kemudian bukalah Smart School kalian. Di situ Ibu memberikan sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.